di usiamu yang baru 8 tahun kita pernah harus berpisah. Tapi berpisah untuk sebentar waktu itu sayang. Tapi semuanya telah mengantarkan Syifa hingga bisa berdiri di titik ini hari ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Momen yang dinanti akhirnya kian terasa nyata. Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju kini benar-benar sudah di depan mata dan suasana haru pun mulai menyelimuti setiap rangkaian yang dijalani. Jelang hari bahagia itu, berbagai prosesi penuh makna satu persatu mulai digelar. Dari yang sakral hingga yang syarat tradisi, semuanya dipersiapkan dengan penuh hikmat sebagai langkah menuju babak baru dalam kehidupan keduanya. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah rangkaian pengajian dan siraman yang digelar di kawasan Dharma Wangsa. Acara tersebut berlangsung hangat namun tetap syarat nuansa religius, diawali dengan pengajian yang berjalan dengan penuh kehusyuan. Suasana terasa begitu intim, dihadiri oleh keluarga besar serta kerabat terdekat yang turut memberikan doa terbaik. Tampak hadir Ahmad Dhani bersama keluarganya, serta Ma'iyah Estianti yang juga datang didampingi orang-orang terkasih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum prosesi siraman dimulai, ada satu momen yang begitu menyentuh dan penuh makna. El Rumi terlebih dahulu memohon doa restu dari kedua orang tuanya, Ahmad Dhani dan Ma'iyah Estianti. Dengan penuh rasa hormat, El duduk bersimpuh di hadapan sang ayah. Suasana yang semula hangat perlahan berubah menjadi haru. Dalam momen itu, El mengungkapkan isi hatinya sebuah harapan sederhana namun begitu dalam. Ia mengutarakan keinginannya untuk bisa menjadi sosok orang tua yang baik, bahkan ingin meneladani sang ayah dalam menjalani peran tersebut. Selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga semoga aku bisa menjadi nantinya orang tua yang seperti ayah, yang selalu mengajarkan arti kebaikan, arti keadilan, dan seluruh hal-hal baik lainnya. Amin. Karena aku percaya dengan doa dan ridho ayah dan keluarga, Allah juga akan meridhoi langkah kami. Mungkin salah satu bakti aku untuk membanggakan Bunda, karena memang Bunda ingin punya anak yang lulus kuliah. Aku juga mau minta maaf kalau selama ini masih banyak kurangnya, masih sering bikin Bunda khawatir, dan masih pernah mungkin menyakiti hati Bunda, karena yang tadi aku bilang mungkin aku salah satu anak yang paling keras, jadi mungkin aku sering debat sama ayah, sering debat sama Bunda, mungkin sering keras-kerasan. Momen haru lainnya pun tak kalah menyentuh saat giliran Ma'iyah Estianti menyampaikan wejangan untuk putra keduanya, El Rumi. Dengan suara yang bergetar menahan tangis, Ma'iyah perlahan membuka kisah yang selama ini ia simpan dalam hati. Ia mengungkapkan bagaimana dirinya harus menjalani kenyataan berpisah dengan El sejak 8 tahun lalu setelah tak lagi tinggal bersama. Dan di penghujung pesannya, Ma'iyah menyampaikan sesuatu yang begitu dalam. Ia menitipkan El kepada Syifa Hadju. Sebuah simbol kepercayaan sekaligus harapan agar sang anak kini menemukan tempat berlabuh yang penuh kasih dalam perjalanan hidup barunya.
atau Rumi anakku, flashback tentang kamu masa kecil. Kamu itu adalah anak yang paling humoris, paling usil, dan mengemaskan. Bunda ingat waktu kecil kamu selalu mencari tangan Bunda untuk menggaruk dan mengelus punggungmu sebelum kamu tidur di malam hari. Dengan botol susu nempel di mulutmu, sayang. Kamu juga yang paling rewel, paling banyak nanya, cerewet, usil, aktif banget, tapi banyak ide. Tapi juga paling perhatian ke kakak adik dan orang tua. Paling bisa malakin orang untuk ngasih duitnya ke kakak sama adik. Tapi kemudian di usiamu yang baru 8 tahun, kita pernah harus berpisah. Tapi berpisah untuk sementara waktu itu, sayang. Dari hari itu Bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari sampai sekarang. Untuk Syifa yang sedang tidak berada di sini, Bunda titipkan El Rumi yang dulu mungkin Bunda tidak selalu bisa memeluknya setiap hari. Pesan untuk Syifa untuk selalu memeluk El, sering-sering dan yang lama ya. Lebih lama dari yang pernah Bunda lakukan, karena Bunda tidak bisa melakukan itu sampai hari ini. Rumi anakku, kamu tumbuh menjadi laki-laki yang cerdas, humoris, sekaligus bertanggung jawab, dan memilih untuk mencintai Syifa. Melangkahlah sayang, kembangkanlah dan terbanglah bersama Syifa, jelajahi dan taklukkan dunia bersamanya. Cintai, muliakanlah dan bahagiakanlah Syifa dengan sepenuh hatimu, seperti kamu memperlakukan bundamu juga. Pesan dari El untuk Pak De seperti apa? Haru banget Pak De. Enggak ada pesan. Enggak ada kasih wejangan. Ya sedih, bahagia juga, campur aduk lah. Maksudnya di rumah kan dulu ada El dulu, tapi sekarang El udah mulai mau beranjak keluar rumah. Ngasih wejangan atau seperti apa gitu Kak? Nggak ada sih, tadi nggak ada, cuman El doang ngomong sama ayah bunda juga. Usai momen penuh haru itu, acara pun berlanjut ke prosesi yang tak kalah sakral, yakni siraman. El Rumi menjalani tahapan ini dengan balutan nuansa adat Jawa yang begitu kental, menghadirkan suasana tradisional yang hangat sekaligus penuh makna. Air yang digunakan dalam prosesi ini bukan sekedar air biasa. Ada nilai simbolis yang begitu dalam sebagai lambang penyucian diri sebelum melangkah ke fase kehidupan yang baru. Setiap tetesnya seolah membawa doa dan harapan untuk perjalanan rumah tangga yang akan dijalani. Dalam tradisi siraman sendiri, calon pengantin dimandikan dengan air bunga setaman yang berasal dari 7 sumber berbeda. Sebuah filosofi yang menggambarkan pembersihan lahir dan batin dari segala hal negatif, sekaligus menjadi bentuk kesiapan menuju ikatan suci pernikahan. Ini terbuat dari tanah, namun air yang mengalir begitu suci, mensucikan. Hal ini menandakan bahwa cinta kasih orang tua kepada putranya adalah cinta yang suci. Air mengalir tiada cinta tiada putus, bahwa cinta kasih kepada putranya sepanjang masa. Air dikucurkan sampai habis tak tersisa. Sama pengantin mau harus kepada kedua orang tuanya tercinta. Mudah-mudahan dalam kehidupan bahagia nanti. Pasca seluruh rangkaian prosesi selesai, ada satu momen yang begitu mencuri perhatian. Ahmad Dhani bersama kedua putranya, Al Ghazali dan Dul Jailani, kompak menggendong El Rumi. Suasana yang semula khidmat seketika berubah hangat dan penuh keakraban. Tawa dan haru seolah menyatu dalam satu momen sederhana namun syarat makna. Aksi menggendong ini bukan sekadar simbol kebersamaan, tapi juga menggambarkan kasih sayang keluarga yang tak pernah pudar. Digendong dibantu oleh kakak dan adik, digendong, digendong. Cinta kasih orang tua kepada putranya sepanjang masa sudah menikah masih digendong. Prosesinya seperti apa Pak De? Ya khidmat. Temanya nggak ada. Adat. Ada Jawa. Oh, adat Jawa. Siraman kan Jawa.
Setelah prosesi siraman yang penuh makna, suasana pun berubah menjadi lebih hangat dan meriah. Tradisi unik kembali dihadirkan, yang mana orang tua dari calon pengantin pria terlihat berjualan cendol dawet, sebuah simbol yang syarat filosofi dalam adat Jawa. Yang menarik, Maya Estianty tampak begitu antusias menjalani tradisi ini. Ditemani sang suami, Irwan Musri, keduanya terlihat kompak dan penuh semangat saat melayani para tamu yang membeli cendol dawet. Darling. Hello, buy dawet, you get Rolex bag. Beli dawet dapat jam tangan. Mari ya. Acara berjalan dengan sukses. Alhamdulillah lancar, semua berjalan dengan baik. Ya, lancar sih lancar. Itu konsepnya seperti apa? Konsepnya Jawa. Di sisi lain, suasana tak kalah hangat juga terlihat dari Syifa Hadju. Ia pun menggelar rangkaian pengajian dan siraman di kawasan Kemang. Dikelilingi keluarga tercinta, Syifa tampil begitu anggun dalam balutan busana, bernuansa krem yang memberi kesan lembut dan elegan. Aura kalon pengantin pun terpancar jelas, menambah kesakralan momen yang dijalani. Acara penggayaan berlangsung dengan hikmat, diiringi doa-doa yang dipanjatkan untuk kelancaran hingga hari bahagia tiba. Selalu menurunkan rahmat dan barokah. Juga minta doa kepada Ibu Cindy Stefanus Hadju. Doakan selalu senantiasa Allah berikan kebahagiaan. Selanjutnya Kak Syifa juga salam takzim menyapa doa kepada Ibu Trimati atau Oma tercinta. Sebagai wujud rasa syukur, setelah pengajian usai, Syifa Hadju pun larut dalam momen hangat bersama kedua orang tuanya. Pelukan penuh cinta tak bisa dihindari sebagai bentuk ungkapan sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Tak lama berselang, sebelum prosesi siraman dimulai, suasana kembali berubah menjadi haru. Syifa perlahan bersimpuh dan sujud di hadapan sang ibu. Momen itu pun terasa begitu emosional. Di detik tersebut, Syifa pun memohon doa kepada sang ibunda agar langkahnya menuju pernikahan dilancarkan. Atas segala perjuangan ibu selama ini, atas setiap luka, lelah, keringat dan air mata yang mungkin tidak pernah Syifa atau orang lain ketahui sepenuhnya. Tapi semuanya telah mengantarkan Syifa hingga bisa berdiri di titik ini hari ini. Yang mungkin tidak pernah Syifa atau orang lain ketahui sepenuhnya. Tapi semuanya telah mengantarkan Syifa hingga bisa berdiri di titik ini hari ini. Setelah rangkaian pengajian yang penuh khidmat dilakukan, Syifa Hadju pun melanjutkan prosesi dengan mengusung adat Jawa yang kental. Menariknya, sebelum memasuki lokasi acara, Syifa terlebih dahulu melakukan satu tradisi yang syarat makna, yaitu melepas ayam. Dalam adat Jawa, tradisi ini dikenal sebagai pelepasan ayam betina muda atau dere, yang melambangkan seorang anak gadis yang perlahan melepaskan diri dari tanggung jawab orang tuanya. Tak berhenti di situ, prosesi pun berlanjut ke tahapan yang tak kalah mengharukan, yakni dulangan pungkasan. Dalam momen ini, kedua orang tua secara bergantian menyuapi Syifa, sebuah suapan terakhir yang menjadi simbol kasih sayang dan perpisahan menuju fase hidup berikutnya.
Setelah seluruh rangkaian penuh makna itu dilalui, prosesi siraman pun akhirnya dimulai. Syifa Haju menjalani momen sakral ini dengan balutan adat Jawa yang begitu kental dan menyentuh. Siraman sendiri bukan sekadar ritual biasa, di balik setiap tahapannya tersimpan makna mendalam sebagai proses penyucian diri, baik secara fisik maupun batin sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Air yang digunakan pun berasal dari 7 sumber mata air berbeda. Bukan tanpa alasan, angka 7 melambangkan doa dan harapan akan kesempurnaan serta keberkahan dalam kehidupan yang akan dijalani. Mantap tekad itu ada berbagi dengan perkara suci, melambangkan bahwa calon pengantin sudah mantap dan bulat tekadnya. Kita harus sebentar di foto dulu. Lihat cinta kasih orang tua calon putrinya tercinta. Sudah mereka masih berbohong bisa. Bayi. Benar mengharukan. Loh Kak, bahagia banget lah, terharu karena kan aku masuk teman dari kecil ya, nempatin dari kecil. Ya suasananya sangat haru tadi. Sandy ya, ibunya Syifa minta maaf kepada orang tuanya ya, terharu, kita juga terharu sebagai omnya, kita terharu semua lah ya. Dan sudah selesai, tinggal habis ini ada siraman dari inti gitu, kami mau sholat Jumat. Mohon doanya insya Allah hari Minggu ya bisa terlaksana baik. Ada keluarga semua hadir. Nah, insya Allah nanti hari Minggu ya datanglah hari Minggu. Ya insya Allah semua ya, aman lah insya Allah ya. Yang penting mohon doanya aja Rumi sama Syifa bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Rumi saya kenal baik, ayahnya kita semua kenal baik, keluarga baik-baik, dan Rumi orang yang tanggung jawab ya. Rumi itu luar biasa, dan alhamdulillah kita sebagai keluarga Syifa udah nitipin Syifa kepada Rumi dah, insya Allah ini pasangan yang baik. Pasti kita pengen ekspresi Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.